Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dade Zulkifli dengan NIM 2304411332. Di sini saya akan menjelaskan beberapa rumus Excel pada bagian 1, yang diantaranya ada sum, average, if, count, max, min, sum if, count if, dan rank. Baiklah, kita langsung ke rumus yang pertama, yaitu sum. Kita klik sama dengan sum, kita buka kurung, kita blok omset bulan 1 sampai dengan bulan 3, balas kurung, enter. Kemudian kita tinggal double klik. Kemudian selanjutnya yaitu average, sama dengan average, buka kurung, kita blok lagi, balas kurung, enter. Kita tinggal double klik. Kemudian untuk status kita pakai if, kita klik sama dengan if, buka kurung, kita blok total omset, kemudian lebih dari 22.000, kita pakai tanda petik lulus, kemudian tanda petik tidak lulus, kita balas kurung, kemudian enter. Kemudian untuk peringkat kita pakai rank, kita klik sama dengan rank, kita buka kurung, kemudian kita blok yang ini rata-rata omset. Kemudian untuk di huruf G kita blok, kemudian kita FN F4, begitupun juga yang ini FN F4. Kemudian untuk sebelum dolarnya ini kita ketik G2, kemudian titik koma, kemudian kita balas kurung, kemudian enter. Di sini kita tinggal double klik. Untuk banyaknya karyawan-karyawati, kita pakai count, sama dengan count, buka kurung, kita blok yang peringkat, kemudian balas kurung, enter. Kemudian omset paling tinggi kita pakai max, sama dengan max, buka kurung, kita blok total omsetnya, kemudian balas kurung, enter. Untuk omset paling rendah kita pakai yang min, sama dengan min, buka kurung, kita blok lagi, balas kurung, enter. Untuk jumlah omset karyawan kita pakai sum if, sama dengan sum if, kemudian kita blok dulu yang ini, kita blok, kemudian titik koma, tanda petik L, soalnya karyawan, kemudian kita blok lagi yang ini, kemudian balas kurung, enter. Mohon maaf. Dengan kemudian untuk jumlah omset karyawati sama, kita pakai sum if, kita blok lagi, kemudian kita pakai P, soalnya karyawati,
Kemudian untuk banyaknya pegawai yang lulus, kita pakai count if. Sama dengan count if, buka kurung, kita blok status, kemudian kita titik koma, tanda petik lulus, balas kurung, enter. Itulah tadi penjelasan rumus Excel pada bagian pertama. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya untuk menjelaskan rumus Excel pada bagian kedua. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Gaisani Salsabila dengan NIM 23044113445. Di sini saya akan menjelaskan rumus Excel pada bagian 2. Di antaranya ada trim, lower, upper, dan proper. Rumus yang pertama yaitu trim. Digunakan untuk membuat spasi yang rapi pada sebuah teks atau kalimat. Contoh penerapannya yaitu klik sama dengan, kemudian ketik rumusnya, lalu buka kurung, kemudian pilih teks yang akan diubah, lalu balas kurung, kemudian enter. Nah, rumus yang kedua yaitu lower. Lower digunakan untuk membuat huruf kecil semua pada sebuah teks atau kalimat. Contoh penerapannya yaitu klik sama dengan, kemudian ketik rumusnya, lalu buka kurung, kemudian pilih teks yang akan diubah, lalu balas kurung, kemudian enter. Pada rumus ketiga ada upper. Digunakan untuk membuat huruf besar semua pada sebuah teks atau kalimat. Contoh penerapannya yaitu klik sama dengan, kemudian ketik rumusnya, lalu buka kurung, kemudian pilih teks yang akan diubah, kemudian balas kurung, enter. Nah, rumus yang keempat yaitu proper. Digunakan untuk membuat huruf besar di awal kata. Contoh penerapannya, kita klik sama dengan, kemudian ketik rumusnya, lalu buka kurung, kemudian pilih teks yang akan diubah. Setelah itu balas kurung, kemudian klik enter. Nah, itulah penjelasan mengenai rumus Excel pada bagian 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Perkenalkan, saya Amarkan dengan NIM 23044111355. Di sini saya akan menjelaskan rumus Excel. Di sini kita mencari ID karyawan. Saja sama dengan kita klik conca tenate, lalu kita klik divisi, lalu koma, kita klik nama karyawan, koma, lalu tanggal lahir, balas kurung, lalu kita enter, lalu kita double klik saja. Kedua, panjang nama kita menggunakan rumus len, sama dengan kita klik len, lalu kita klik nama karyawan, balas kurung, lalu kita enter, lalu kita double klik saja. Ya, karakter pertama. Sini kita menggunakan rumus left, langsung saja sama dengan left, kita klik left, lalu kita klik ini karyawan, cuma 3 kenapa 3? Karena 3 karakter pertama dari ini karyawan, lalu kita double klik saja. Keempat, kita menggunakan rumus mid, langsung saja sama dengan kita klik mid, lalu kita klik ini karyawan, koma, lalu 4. Kenapa 4? Karena 4 karakter dari ini karyawan, lalu balas kurung, enter, lalu kita double klik saja. Kelima, 2 karakter terakhir. Sini kita menggunakan rumus klik, tentu saja sama dengan kita klik, lalu kita klik nik karyawan, koma, 2,
Kenapa 2? Karena 2 karakter terakhir dari nik karyawan. Lalu kita enter, lalu kita double klik saja. Selanjutnya pada bagian 4, saya akan menjelaskan 3 rumus pada bagian ini, yaitu round down, round up, dan round. Contoh penerapannya yang pada rumus pertama yaitu round down digunakan untuk pembulatan ke bawah. Kita langsung saja klik sama dengan, kemudian ketik rumusnya, lalu buka kurung, kemudian pilih number atau nilai yang akan diubah. Kita klik saja. Nah, di sini masih ada keterangan 6 digits. Kita ketik saja dengan angka 0. Kita tulis koma, kemudian 0, lalu balas kurung, kemudian enter. Karena pada bagian ini pembulatan ke bawah semuanya menggunakan rumus rundown, maka kita blok saja semuanya ke bawah, kemudian ya. Nah, kemudian rumus yang kedua yaitu round up, yaitu pembulatan ke atas. Contoh penerapannya yaitu kita klik sama dengan, kemudian ketik rumusnya, lalu buka kurung. Nah, pilih number atau nilai yang akan diubah. Kita klik saja. Karena di sini masih ada 6 keterangan 6 digits, maka kita ketik saja dengan angka 0, koma 0, lalu balas kurung, kemudian enter. Nah, karena seterusnya ini semuanya sama, maka kita langsung blok saja karena menggunakan rumus yang sama. Kita tarik ke bawah. Nah, kemudian rumus yang ketiga yaitu round. Round digunakan untuk pembulatan terdekat. Contoh penerapannya yaitu kita klik sama dengan, kemudian ketik rumusnya, lalu buka kurung, kemudian pilih nilai yang akan diubah. Setelah itu di sini juga masih ada 6 keterangan 6 digits. Kita ketik saja dengan angka 0, koma 0, lalu balas kurung, kemudian enter. Nah, karena di sini menggunakan rumus yang sama juga yaitu rumus round, maka kita blok saja ke bawah. Selanjutnya saya akan menjelaskan rumus Excel pada bagian 4 di tabel kedua, di mana ada rumus floor, ceiling, dan enron. Rumus yang pertama yaitu floor untuk pembulatan ke bawah. Kita langsung saja klik sama dengan, kemudian ketik rumusnya. Lalu buka kurung, kita klik nilainya. Setelah itu koma, kemudian untuk significance-nya kita menggunakan kelipatan 50, kemudian balas kurung, lalu enter. Nah, di sini kita double klik saja. Nah, untuk menghasilkan hasil yang lain. Untuk pembulatan ke atas kita menggunakan rumus ceiling. Dan langsung saja klik sama dengan, lalu kita klik rumusnya, lalu buka kurung, kita klik nilainya, lalu koma. Untuk significance-nya kita juga akan menggunakan kelipatan 50, lalu balas kurung, kemudian enter. Kita double klik saja. Ini hasilnya. Lalu untuk pembulatan terdekat kita menggunakan rumus enron. Klik sama dengan, lalu ketik rumusnya, kemudian buka kurung, kita pilih nilainya, lalu kita koma, kita menggunakan kelipatan 50
kita double klik saja. Nah, ini dia hasil dari rumus floor, ceiling, dan enron. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk menjelaskan rumus Excel pada bagian 5. Di sini saya akan menjelaskan rumus VLOOKUP. Pertama-tama kita klik sambungan, kemudian kita klik VLOOKUP, buka kurung, kemudian titik koma, kemudian kita ke data referensi, itu tabel array-nya. Di data referensi kita blok tabel array, kemudian titik koma, karena di sini nama customernya ada di kolom nomor 2, kita ketik 2 titik koma 0 balas kurung, kemudian kita kunci, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah ada, kita tarik turun, itu sudah bisa menyesuaikan karena kita sudah kunci tadi. Kemudian kita ke domisili. Di sini kita masih menggunakan rumus VLOOKUP. Kita menggunakan VLOOKUP, buka kurung, kita klik yang pemesanan, kemudian titik koma, kemudian kita ke data referensi, itu tabel array-nya itu kita klik. Kemudian karena di sini domisilinya ada di kolom keempat, jadi kita klik. Kita klik 4, kemudian 0 balas kurung, kita kunci data referensinya F4, kemudian kita enter. Seperti tadi kita bisa tarik turun, kemudian kita lama pengiriman. Di sini kita menggunakan rumus VLOOKUP, kita klik VLOOKUP sama buka kurung, kita klik buka lembang, kemudian titik koma, kita ke tabel array-nya itu data referensi itu yang ke kota dan lama pengiriman, kita klik, kemudian kita titik koma, kita klik 2, kemudian kita balas kurung, kita kunci dulu biar tidak terubah. Di sini karena ada bagian 5 kita hapus dulu karena tadi ada, kemudian kita enter. Nah, kemudian kita bisa kembali ke seperti tadi, kita bisa tarik turun agar bisa terisi sendiri.